Kita ke informasi lain, pemirsa dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total hampir 5 miliar rupiah. 3 hakim terdakwa kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dituntut hukuman pidana 9 hingga 12 tahun penjara. Pada sidang minggu lalu, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada para hakim yang terbukti menerima suap dalam kasus putusan bebas Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Dini Sera Afrianti. Pada sidang hari ini rencananya akan menghadirkan May Rizka Wijaya, ibu kandung dari Ronald Tanur, yang diduga berperan dalam menyuap hakim untuk membebaskan anaknya lepas dari kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Dini Sera Afrianti. Ya, pemirsa, nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, May Rizka Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, May Rizka Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, pemirsa, sudah ada rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Amrina, apa saja agenda siang di Pengadilan Tipikor hari ini? Iya, Fajar dan juga pemirsa, memang benar bahwa hari ini kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan terkait dengan dugaan suap dan juga korupsi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, termasuk salah satunya adalah pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur. Nah, untuk sidang sendiri memang baru saja dimulai, kurang lebih ada 15 menit yang lalu, dan memang untuk sidang dilaksanakan di ruang sidang Muhammad Hatta Ali. Nah, untuk sidang pada hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan ataupun juga saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Nah, awalnya rencananya dari pihak JPU ini akan menghadirkan 9 saksi. Namun terkonfirmasi tadi yang datang pada hari ini, yang baru datang adalah 3 saksi, yang mana 3 saksi tersebut adalah saksi untuk Zaro Frikar bernama Berto Mensen Sidabutar, lalu juga Diah Puspita Ningrum dan juga Abdul Muluk. Itu adalah 3 saksi yang tadi sudah hadir dan sepertinya sudah mulai dimintai keterangan oleh pihak jaksa penuntut umum dan juga sudah mulai didengarkan oleh majelis hakim. Sementara untuk 7 saksi lainnya ini terdapat 2 yang dikonfirmasi tidak dapat hadir, dan juga untuk saksi yang lainnya ini artinya masih menunggu ataupun juga nanti keseperkirakan baru akan tiba ataupun juga baru akan datang ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 1 siang. Nah, Fajar dan juga pemirsa, ini sebenarnya selain ada perkara dari Zaro Frikar yang akan disidangkan, ini sebenarnya untuk sidang Zaro Frikar
juga akan melibatkan 3 tersangka lainnya, ataupun maksud kami 2 tersangka lainnya, yakni Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur dan juga Meriska Wijaya merupakan ibunda Ronald Tanur. Nah, perkara dari ketiganya yakni Lisa Rahmat dan juga Meriska Wijaya, lalu juga Zaraf Richard ini memang berkaitan satu sama lain karena ketiganya terlibat dalam upaya memberikan suap terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Namun tadi dari pihak jaksa penuntut umum pada akhirnya nanti akan melaksanakan sidang untuk 2 orang saja, yakni untuk Lisa Rahmat dan juga Zaraf Richard. Hal ini dikarenakan untuk saksi yang sejatinya dihadirkan dari pihak JPU untuk Meriska Wijaya merupakan ibunda Ronald Tanur ini tidak dapat hadir, dan artinya untuk sidang yang melibatkan tersangka yakni Meriska Wijaya ini akan diundur dan baru akan dilaksanakan pada 5 April mendatang. Dan juga kalau misalnya kita melihat bagaimana kasus ini bergulir, Fajar dan juga pemirsa, Zaraf Richard sendiri sebenarnya didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara dari Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat dengan upaya untuk memberi dan juga menjanjikan uang sejumlah 5 miliar rupiah terhadap Ketua Majelis Kasasi Mahkamah Agung yakni Hakim Agung Susilo dalam upayanya untuk mempertahankan vonis bebas Ronald Tanur, yang mana sebelumnya Ronald Tanur ini sempat juga divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun memang kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, ini Hakim Agung Susilo sendiri pun juga sempat menjadi saksi dalam persidangan yang melibatkan Zaraf Richard ini pada tanggal 21 April 2025 lalu, dan juga dari Hakim Agung Susilo memang mengakui bahwa ia sempat bertemu dengan Zaraf Richard begitu ya, dan dalam pertemuan yang dilaksanakan pada 27 September 2024 lalu ini Hakim Agung Susilo mengakui bahwa Zaraf Richard sempat memengaruhi ia untuk memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana Zaraf Richard sendiri, dari pihak Kejagung menyebut bahwa Zaraf Richard merupakan maklar kasus, ini memang terdapat kasus-kasus lain selain kasus Ronald Tanur yang pada akhirnya terlibat begitu ya Zaraf Richard, dan ia pun dari pihak Kejagung menilai ataupun juga menyebutkan bahwa Zaraf Richard ini menerima suap kurang lebih mencapai 915 miliar rupiah atau hampir mencapai 1 triliun rupiah. Dan dari Zaraf Richard sendiri ini disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara mencapai 20 tahun penjara. Nah, Fajar dan juga pemirsa, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana situasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini, selain dilaksanakan adanya sidang terkait dengan perkara Zaraf Richard yang melibatkan Ronald Tanur, ini juga dilaksanakan adanya sidang korupsi lainnya ataupun juga sidang tipikor lainnya yang melibatkan tersangka yakni adalah ex-Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong ataupun juga Tom Lembong. Hari ini jadi memang bisa disampaikan bahwa ada 2 kasus besar yang cukup menjadi perhatian yang terjadi, yakni kasus Zaraf Richard dan juga kasus korupsi Tom Lembong. Dan juga untuk kasus korupsi Tom Lembong ini sidang lanjutannya tadi sepertinya sudah dimulai di salah satu ruangan di lantai atas Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, dan tadi kami pun juga sudah melihat adanya kehadiran Tom Lembong sendiri. Nah, terkait dengan sidang dari Tom Lembong ini agendanya masih sama dengan kemarin, yakni adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dan tadi kalau misalnya kami mendengarkan dan juga mendapatkan informasi terkait dengan sidang lanjutan Tom Lembong ini kurang lebih ada 15 saksi yang dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum untuk nantinya memberikan keterangan ataupun juga kesaksian terkait dakwaan yang diberikan JPU kepada Tom Lembong sebagai terdakwa. Nah, Tom Lembong sendiri, Fajar dan juga pemirsa, ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejagung pada tanggal 29 Oktober 2025, di mana dalam surat dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum Kejagung, Tom Lembong ini diduga menerbitkan ada 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah yang diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta pada tahun 2015-2016, yang mana perusahaan swasta yang diberikan surat izin impor tersebut ini diduga tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan juga surat izin impor gula kristal mentah tersebut dari pihak Kejagung menyebutkan bahwa dikeluarkan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 ini tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan dilaksanakan ketika Indonesia pada waktu itu dalam kondisi surplus produksi gula dalam negeri. Sehingga tindakan dari Tom Lembong yang menerbitkan surat izin impor tersebut ini dari pihak Kejagung menilai berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 578 miliar rupiah. Dan dari Tom Lembong
Lembong sendiri ini didakwa pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara mencapai seumur hidup. Nah, kita nantikan bersama bagaimana nanti jalannya kedua sidang yang berlangsung pada hari ini, yakni sidang dengan terdakwa Tom Lembong dan juga sidang dengan terdakwa yakni mantan pejabat MA Zaraf Richard. Sementara demikian, kembali ke Anda, Fajar. Ya, baik Amrina, tentunya kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari berjalannya dua sidang tersebut. Tentunya terima kasih rekan Amrina Rida yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.